Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya akan membahas materi psikologi pendidikan mengenai diagnosa kesulitan belajar anak SD dengan dosen Bu Yoro Retnadi Rias Rahayu MPD. Video ini disusun oleh saya Silviana dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PGSD Universitas Juanda Bogor. Oke, ayo kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah diagnosa kesulitan belajar siswa SD. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, sosial, maupun psikologis. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan menemui kesulitan yang nyata, yaitu adanya diskusi neurologis, adanya kesulitan dalam tugas-tugas akademis, adanya kesenjangan analisa prestasi yang dicapai, dan berbagai pengaruh lingkungan. Oleh karenanya, kesulitan belajar tentu memiliki beberapa faktor penyebab. Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat meliputi kurangnya motivasi dari guru, kurangnya minat mengikuti pelajaran karena kurangnya penggunaan alat peraga. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal dapat meliputi guru yang tidak kompeten dalam mengatasi anak dengan kesulitan belajar, serta kurangnya fasilitas dan buku-buku bacaan pendukung. Dari pembahasan materi kesulitan belajar dan faktor-faktornya, berikut adalah hasil penelitian dan wawancaranya yang meliputi yang pertama itu saya mewawancari siswa SD mengenai kesulitan belajar peserta didiknya, kemudian mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan belajar SD-nya, dan yang ketiga itu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Penelitian dan wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2020 dengan siswa bernama Madinah kelas 6 dari SDN Sinargali 5. Berikut adalah hasil wawancaranya. Kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut saat di sekolah atau offline sebelum terjadinya pandemi COVID-19, siswa merasa terkadang tidak fokus saat belajar di kelas. Pada saat belajar belum mata pelajaran dan salah satunya yaitu seni budaya, terkadang siswa juga sering tidak memahami materi yang diberikan oleh guru, sehingga sering lupa dan tidak masuk dengan materi yang diajarkan. Sedangkan kesulitan belajar siswa di tengah pandemi COVID-19 saat ini seperti belajar online, yaitu sulitnya menyesuaikan dengan sistem pembelajaran yang diaplikasikan oleh sekolah tersebut, yakni siswa merasa adanya keterbatasan komunikasi antar siswa dan guru itu sendiri karena sistem pembelajaran yang dipakai memakai sistem full luring tanpa daring dan tatap muka, yang dimana siswa hanya mendapatkan catatan, materi, dan contoh soal via WA. Setelah itu diberi tugas dan kemudian dikumpulkan tiap minggu di hari Kamis. Jarak komunikasi antar siswa dan guru yang terbatas serta keadaannya berbeda dalam belajar inilah yang membuat siswa tidak leluasa bertanya dengan materi yang tidak dipahami oleh siswa tersebut. Saat belajar di rumah juga siswa mengakui terkadang tidak fokus dan akhirnya diperlukan pemahaman materi atau video yang benar saat belajar via WA. Dari hasil wawancara kemarin, diketahui bahwa penyebab siswa tersebut mengalami kesulitan belajar adalah karena dua faktor penyebab, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan siswa kesulitan belajar yaitu faktor kemampuan siswa dalam memahami mata pelajaran yang kurang, sehingga diperlukan beberapa kali pengulangan materi agar siswa dapat lebih paham akan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian, faktor internal selanjutnya yakni pengendalian diri siswa yang belum stabil akan hal-hal yang mengganggu siswa dalam belajar. Kemudian, faktor eksternal yang menyebabkan siswa kesulitan belajar adalah keadaan atau kondisi belajar yang berisik, adanya televisi dan gadget, dan penyesuaian jadwal yang tidak teratur dalam belajar yang menyebabkan fokus siswa teralihkan. Faktor metode dan sistem pembelajaran yang diaplikasikan oleh sekolah dan guru tersebut juga bisa membuat siswa menjadi tidak bersemangat, kurang fokus terhadap mata pelajaran yang diberikan oleh guru, baik di sekolah maupun di rumah.
Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta di SD menurut teori adalah sebagai berikut. Dari hasil wawancara kemarin, solusi dari guru atau wali kelas itu sendiri adalah membuka leluasa sesi konsultasi apabila siswa tidak memahami materi yang dipelajari via WhatsApp. Namun, murid merasa solusi yang ditawarkan ini masih kurang dalam menyelesaikan kesulitan belajar di tengah pandemi COVID-19. Belajar dari pengalaman tersebut, sebaiknya guru perlu memahami perbedaan ragam kesulitan belajar dan melakukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Karena ada beberapa kasus yang berbeda yang tidak bisa diatasi dengan cara yang sama dan membutuhkan cara yang khusus untuk menyelesaikan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, beberapa teknik intervensi yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar menurut Arens 2014, yaitu yang pertama itu melalui bimbingan belajar baik berupa individual ataupun kelompok. Kemudian yang kedua itu mengadakan remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga itu melalui bimbingan orang tua di rumah. Yang keempat, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Dan yang kelima itu pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik secara umum dan yang sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran. Yang keenam, menerapkan model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, serta kebutuhan yang terkait dengan materi pelajaran yang disampaikan. Kemudian yang ketujuh, mengenali dan memahami gaya belajar siswa, serta memfasilitasi siswa untuk menggunakannya agar proses pembelajaran lebih optimal. Dan yang terakhir, setelah intervensi dilakukan, guru perlu melakukan evaluasi untuk melihat apakah ada kemajuan atau tidak. Nah, terakhir adalah solusi yang ditawarkan oleh observer untuk siswa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, siswa harus memahami materi yang diberikan dengan benar. Yang kedua, mengulang lagi pembelajaran atau materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, lebih baik bertanya dan jangan sungkan untuk bertanya jika tidak mengerti dengan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang keempat, manajemen waktu saat belajar itu harus ditingkatkan. Lebih baik fokus dan konsentrasi terlebih dahulu untuk mengerjakan kegiatan yang penting, yaitu belajar. Diutamakan mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru boleh bermain gadget dan menonton TV serta kegiatan lainnya. Yang kelima, jika saat belajar di sekolah dan di rumah itu berisik dan ada stimulus untuk mengajak ngobrol, lebih baik hindari dan ingatkan teman atau sekitar untuk mengkondisikan diri agar tidak mengganggu kefokusan pada saat proses belajar berlangsung, baik di kelas maupun di rumah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.